konteksnya dalam ini ijazah. Itu hak properti yang dimiliki oleh si Bambang Tri. Dia hasil penelitian, dia survei, dia bikin buku. Itu milik dia. Jadi kenapa kau harus ditahan di polisi? Nah, harusnya peraturan Mahkamah Agung nomor 1 ini sangat bisa dijadikan dasar hukum untuk ini koridornya perdata. Data dibalas dengan data, fakta dibalas dengan fakta. Jangan sampai kemudian justru fakta dan data yang ada ini kemudian jangan shooting di messenger, Pak. Oke, iya. Jadi jangan shooting the messenger, ya. Karena the messenger ini tidak hanya mengeluarkan fakta dan data berdasarkan hayalan, tetapi memang berdasarkan hasil investigasi, ya. Disampaikan supaya ini di bawah perlindungan lembaga saksi dan korban, ya, karena PA 212 gelar aksi 411 akan bawa ijazah palsu Jokowi. Persaudaraan alumni PA 212 berencana menggelar aksi 411 di Istana Merdeka Jakarta Pusat Jumat 4 November besok. Dalam aksinya nanti salah satunya adalah menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Ketua PA 212 Selamat Ma'arif mengatakan salah satu alasan pihaknya mendorong Jokowi untuk mundur adalah soal isu ijazah seperti yang sekarang beredar dan dugaan ijazah palsu. Sampai hari ini kan memang belum ada tanggapan dan jawaban dari istana ataupun presiden yang sampai saat ini belum bisa menunjukkan ijazah SD, SMP, dan SMA sampai perguruan tingginya. Ujar Selamat dalam jumpa pers di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis 3 November. Hal ini dinilai oleh Selamat merupakan salah satu pelanggaran konstitusi apabila terbuka benar terjadi. Di sisi lain, ada pula beberapa alasan lain yang membangunkan semangat pihaknya untuk mendesak Jokowi mundur dari presiden, mulai dari masalah ekonomi hingga persoalan HAM, patut diduga telah melanggar konstitusi dan melakukan perbuatan tercela. Jadi secara etika politik tidak akan bahas juga di situ katanya. Salah satunya itulah selain faktor ekonomi dan faktor-faktor beberapa pelanggaran HAM yang selama ini terjadi sambungnya. Selamat mengklaim pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya mengenai aksi 411 disebut bakal ada ribuan orang yang menghadiri aksi unjuk rasa, insya Allah ribuan. Yang jelas tadi kan kekuatan keamanan sendiri kita kerahkan 1000 tenaga medis saja sekitar 100. Kemudian tim logistik itu sudah sekitar 300 karena ada di lapangan. Jadi insya Allah masalah di atas itulah jelas dia. Para peserta aksi 411 itu rencananya besok akan berkumpul di Masjid Istiqlal untuk menunaikan ibadah sholat Jumat terlebih dulu. Setelahnya mereka bakal melangsungkan long march di kawasan Istana Merdeka. Bila melihat ke belakang, aksi 411 awalnya digelar pada 4 November 2016. Saat itu GNPF MUI bersama FPI dan Ormas Islam lainnya mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok diproses hukum atas pernyataannya soal surat Al-Maidah ayat 51. Sejak saat itu, aksi berlanjut ke 212, tepatnya 2 Desember 2016, aksi 212 inilah yang kemudian digelar setiap tahunnya. Aksi 411 akan dihadiri sejumlah tokoh. Persaudaraan alumni PA 212 akan melakukan demonstrasi di sekitar Istana Negara Jakarta Pusat. Sejumlah tokoh agama disebut akan hadir. Bahwa GNPR bersama seluruh elemen masyarakat akan bersama-sama mengadakan aksi damai, monumental, konstitusional, dan dilindungi undang-undang. Aksi Akbar 411 yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 November 2022. Ujar Habib Muhammad bin Husain Alatas dalam konferensi pers di Jakarta Selatan Kamis 3 November. Menantu Habib Rizik Syihab itu juga mengajak masyarakat lain bergabung dalam aksi 411 yang berlangsung besok Jumat 4 November. Menurutnya aksi 411 besok telah sesuai dengan aturan yang ada, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu melaksanakan hak check and balance terhadap jalannya pemerintahan melalui antara lain aksi turun ke jalan sebagai konsekuensi negara berdemokrasi, kata Husain. Sementara itu, Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Selamat Ma'arif belum bisa memastikan kehadiran Habib Rizik Syihab esok hari. Keputusan hadir atau tidaknya Habib Rizik perlu didiskusikan lagi dengan pengacaranya. Belum ada kepastian karena informasi itu bisa didapatkan dari pengacara beliau, karena kan pengacara lebih tahu harus ada proses-proses yang dilalui, kata Selamat kepada wartawan Kamis 3 November 2022. Dirinya juga mengatakan akan ada ribuan massa yang akan hadir pada aksi 411 esok hari. Ada juga beberapa tokoh agama yang akan datang. Saya tidak bisa menyebutkan nama-namanya, tapi insya Allah besok
besok kita bisa lihat di lapangan siapa yang akan hadir pada 411 besok, ujarnya. Para peserta aksi 411 itu rencananya besok akan berkumpul di Masjid Istiqlal untuk menunaikan ibadah sholat Jumat terlebih dulu. Setelahnya mereka bakal melangsungkan long march ke kawasan Istana Merdeka. Bila melihat ke belakang, aksi 411 awalnya digelar pada 4 November 2016. Saat itu GNPF MUI bersama FPI dan Ormas Islam lainnya mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok diproses hukum atas pernyataannya soal surat Al-Maidah ayat 51. Sejak saat itu aksi berlanjut ke 212 tepatnya 2 Desember 2016. Aksi 212 inilah yang kemudian digelar setiap tahun. Pernyataan UGM soal ijazah Jokowi. Universitas Gadjah Mada UGM menggelar konferensi pers untuk menjawab isu soal ijazah S1 Jokowi yang diragukan keasliannya alias palsu. Isu ijazah Jokowi palsu ini mencuat di media sosial. Rektor UGM Profesor Ova Emilia menjelaskan bahwa ijazah Jokowi itu asli Jokowi, alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus UGM 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang dimiliki, kata Ova dalam jumpa pers untuk menjawab isu soal ijazah S1 Jokowi yang disebut palsu di UGM Selasa 11 Oktober 2022. PA 212 gelar aksi 411 akan bawa ijazah palsu Jokowi. Persaudaraan alumni PA 212 berencana menggelar aksi 411 di Istana Merdeka Jakarta Pusat Jumat 4 November besok. Dalam aksinya nanti salah satunya adalah menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Ketua PA 212 Selamat Ma'arif mengatakan salah satu alasan pihaknya mendorong Jokowi untuk mundur adalah soal isu ijazah seperti yang sekarang beredar dan dugaan ijazah palsu. Sampai hari ini kan memang belum ada tanggapan dan jawaban dari istana ataupun presiden yang sampai saat ini belum bisa menunjukkan ijazah SD, SMP, dan SMA sampai perguruan tingginya. Ujar Selamat dalam jumpa pers di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis 3 November. Hal ini dinilai oleh Selamat merupakan salah satu pelanggaran konstitusi apabila terbuka benar terjadi. Di sisi lain, ada pula beberapa alasan lain yang membangunkan semangat pihaknya untuk mendesak Jokowi mundur dari presiden, mulai dari masalah ekonomi hingga persoalan HAM, patut diduga telah melanggar konstitusi dan melakukan perbuatan tercela. Jadi secara etika politik tidak akan bahas juga di situ, katanya. Salah satunya itulah selain faktor ekonomi dan faktor-faktor beberapa pelanggaran HAM yang selama ini terjadi, sambungnya. Selamat mengklaim pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya mengenai aksi 411 disebut. Bakal ada ribuan orang yang menghadiri aksi unjuk rasa, insya Allah ribuan. Yang jelas tadi kan kekuatan keamanan sendiri kita kerahkan 1000 tenaga medis saja sekitar 100. Kemudian tim logistik itu sudah sekitar 300 karena ada di lapangan. Jadi insya Allah masa di atas itulah jelas dia. Para peserta aksi 411 itu rencananya besok akan berkumpul di Masjid Istiqlal untuk menunaikan ibadah